berdampak kepada tubuh namanya psikosomatis. Pernah dengar ya? Psikosomatis. Itu penyakit apa? 3 penyakit. Ini lambung, asam lambung yang meningkat karena tekanan pikiran. Ya, kemudian jantung, tadi karena stres, takut, ya, lemah, sesak, ya kan? Kalau kita dengar berita yang besar dan kita tidak terima itu kan menyesakkan dada, jantungan, ya kan? Heart attack. Kemudian itu yang terakhir adalah jantung lambung vertigo. Vertigo. Lihat, nyambung nggak? Dari nafas, psikis, psikosomatis. Ini ahli pengobatannya psikiater. Tapi kalau ke psikiater kita nggak dikasih Al-Quran, dikasih pil Penenang. Klaimnya penenang, tapi sebetulnya bukan penenang, pelemah. Dia melemahkan jalur komunikasi antara otak ke otot. Jadi tidur kan? Nanti habis bangun hilang nggak gelisahnya? Ada lagi. Baik, kamu lihat kan? Ini bukan gangguan setan, tapi gangguan nafs. Mana kalimat lainnya? Nafs itu bahasa kitanya juga jiwa. Nafs jiwa. Jadi ada gangguan jiwa, ada gangguan setan. Orang yang tidak diruqyah tapi tidak sembuh pasti ada masalah pada jiwanya. Untuk penyembuhan ini disebut tazkiyatun nafs, penyucian syahwat-syahwat tersebut. Dan setan itu bersarangnya di sini, atau setan bersama nafsu. Kalau tanpa nafsu setan tidak bisa apa-apa. Kalau orang wafat itu nafsunya telah mati. Setan bisa masuk enggak? Enggak bisa. Bisa membuat dia bergerak-gerak, enggak bisa. Hanya dalam film-film. Maka ketika seseorang dikerasukan setan, itu pasti ada masalah dengan nafsunya. Apa? Marah, sedih, takut. 3 perasaan ini pasti salah menerjemahkan tentang tujuan hidup. Pasti dia menjadikan dunia sebagai goal of life. Ketika dihubungkan ke akhirat, tadi timeline-nya jelas ya. Ternyata mati itu tidak masalah sebetulnya, tapi caranya gimana? Siap atau belumnya. Justru yang lebih berat adalah kehidupan setelah mati. Baik, misalnya kita tinggalkan ini, mungkin itu juga sulit ya. Kita masuk ke sini. Ini adalah alur strategi tercepat atau akses khusus atau shortcut jika Bapak Ibu ingin menyembuhkan kanker. CA, karena CA itu apa? Sedih, marah, dan takut tadi ya. Menurut saya sakit kepala itu lebih berat dari kanker enggak? Menurut Bapak Ibu? Ganggunya iya Ustaz, sedih mengganggu. Tapi lebih berat kanker kan? Iya. Sakit perut? Kanker. Lebih berat kanker kan? Jadi maksudnya kalau kanker sembuh apalagi sakit kepala. Terus kan ya, saya sakit pinggang Ustaz, apalagi sekedar sakit pinggang. Baik, jadi ini perlu dipahami. Baik, Ustaz lihat, ketika kita sakit dan kita pergi ke rumah sakit lalu dikatakan diponis ini non medis, pertama kali manusia itu nyari alternatif yang baik-baik kan? Ustadz, kiai, mending dia tidak tertipu oleh kiai dukun atau ustadz dukun. Nah ini kadang tertipu juga. Nanti setelah dia frustasi, pergilah dia ke dukun hitam, betul lah. Sini ya sudah dimakan saja. Nah, tetapi kadang-kadang ada orang yang sudah bosan ke dukun, dia bingung harus kemana lagi. Dokter nggak bisa, kiai nggak bisa, dukun nggak bisa. Biasanya nyari ruqyah biasanya. Balik Biasanya. Alternatif terakhir. Nyari yang gratis juga. Gratis juga. Kali kajian kan gratis. Nyari yang gratis. Sebenarnya disinilah baru Allah Ta'ala kenalkan dia pada alurnya yang sebetulnya begitu. Nanti ketika dia sudah belajar ruqyah dan meyakini Al-Quran itu mengobati dia, mampu menyembuhkan dia dengan izin Allah, maka dia akan menemukan bahwa ternyata perlu proses panjang untuk sembuh itu. Ada yang 4 tahun baru kerasukan, ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun baru sembuh, seperti itu. Ini proses panjang
kita petakan di sini agak cepat. Biasanya orang-orang yang sudah lama sakit itu dia akan menemukan apa hikmah daripada sakit. Misalkan setelah sakit dia makin dekat kepada Allah. Ada yang begitu nggak? Kalau kita sakit itu kita ingat akhirat atau ingat dunia kalau sakit? Betul ya? Ingat mati kan? Itu adalah iman kepada hari kiamat. Mulai tumbuh. Kiamat terkecil adalah kematian jiwa. Ya, gitu kan? Ketika kita sakit, maka tadi berobat ke sana kemari akhirnya jatuh pada ruqyah. Ruqyah itu Al-Qur'an. Muncullah iman kepada Al-Qur'an. Hari ini kita sedang belajar itu. Kemudian hamba Allah yang dimuliakan setelah ruqyah ternyata tidak sembuh-sembuh. Oh, mungkin perlu zikir perlindungan, dah hanya baca Quran. Zikir-zikir itu dari sunnah. Dekatlah kita kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah baca ayat kursi, baca 30, baca Al-Kahfi, baca Ta'awud, ini sihir masih masuk Ustaz. Oh, ternyata saya belum sholat. Maka dekatlah dia kepada syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Dekatlah dia kepada Allah. Nah lihat, iman kepada Allah, iman kepada Nabi, iman kepada Al-Quran, iman kepada hari kiamat atau kematian. Sudah masuk ya? Boleh juga nanti ketika seseorang itu sudah lama Pak belajar ruqyah, maka dia akan mulai berpikir tentang malaikat. Bagaimana proses sifa itu turun ke bumi. Nah, sifa ya, beda dengan dawa tadi. Sifa dan dawa bedanya itu apa? Nah, sebentar lagi kita akan bahas. Kalau dawa itu obat penyakit-penyakit fisik ada di muka bumi. Kalau sifa itu tidak ada di muka bumi, harus diambil di langit. Dan Allah telah turunkan dalam bentuk Al-Quran. Tetapi syifa atau kesembuhan tidak akan turun kecuali setelah rahmat Allah turun. Dan rahmat tidak turun kecuali setelah turun maghfirah atau ampunan. Maghfirah atau ampunan tidak turun kecuali setelah manusia bertaubat. Manusia tidak akan tobat kecuali setelah dia mentok. Kan begitu kan tobat. Nah, kalau dia sudah mentok kemana-mana, maka dia melihat ke atas, dia menjemputnya dengan doa, turunlah ampunan, turunlah rahmat, turunlah syifa. Nah, maka hamba Allah, rahmat itu dibawa oleh malaikat. Ada hal yang tidak disukai malaikat di rumah itu. Contohnya tahu ya? Patung, foto-foto, lukisan. Ini dua hal yang tidak ada hilang ya. Lukisan, patung. Kalau foto saya bilang turunin aja dulu Pak. Ya. Nanti kalau sudah sembuh pasang lagi. Kalau sakit lagi turunin lagi. Naik turun dong. Seperti itu. Alhamdulillah biasanya sudah bersih. Ini lupa namanya, ada kuda ya. Ini kayak kalau kita pergi ke Singapura ada Merlion ya, singa. Pokoknya apa-apa yang berbentuk patung, apalagi Ganesha. Iya, itu adalah sama. Dia menghalang malaikat. Nah ini biasanya orang yang belum kenal ruqyah tidak terlalu peduli begitulah. Tapi sebetulnya kita perlu malaikat, betul nggak? Iya, perlu. Betul nggak? Perlu malaikat. Perlu malaikat yang membawa sakinah dan membawa rahmat. Malaikat. Maka ketika sakit itu biasanya orang diajari untuk beriman pada malaikat, dan yang terakhir adalah qadar. Nah, puncaknya perjalanan seseorang dalam sakitnya, puncak keberhasilan seseorang dalam pengalaman sakitnya ketika dia sudah mulai mengimani 6 hal ini secara sempurna. Setelah sakit dia beriman kepada Allah, ingat akhirat. Gitu ya. Kemudian beriman kepada malaikat, bertambah imannya maksudnya. Bertambah iman kepada Al-Quran dengan ruqyah ini. Bertambah iman kepada Nabi dengan zikir-zikir sunnah. Beriman kepada kematian, ya, hari kiamat dengan kematian sebagai kiamat kecilnya. Dan yang terakhir beriman kepada qadar dan qadar. Ketika sudah fix 6 hal ini, maka orang ini sebetulnya tidak sakit. Orang ini setelah sembuh ruhaninya, sedang Allah perbaiki jiwanya, dan di tubuhnya sebentar lagi akan sembuh.
Baik, bagi orang yang beriman ini ada kabar gembira. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifa. Sampaikan kepada orang yang beriman, Al-Qur'an itu petunjuk dan juga penyembuh. Banyak orang yang tahu Al-Quran itu huda, petunjuk syariat, tetapi sifatnya ditinggal. Padahal kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sesiapa yang tidak bisa sembuh dengan Al-Quran, maka dia tidak akan sembuh dengan obat apapun. Artinya apa? Al-Quran itu penyembuh bagi seluruh penyakit. Guru beliau Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, tidak ada satu penyakit pun yang bisa bertahan ketika dihadapkan pada Al-Quran. Saya alhamdulillah salah satu hambanya sedang belajar hambanya yang diberikan oleh Allah nikmat untuk menyaksikan orang-orang yang kanker tadi itu sembuh bahwasanya dengan Al-Quran. Sembuhnya total, sempurna. Baik di terapi, baik dinasehati, baik dia baca sendiri. Ya, syaratnya apa ini? Beriman. Kadang-kadang kan orang mengatakan, yang benar aja kanker mengobati Al-Quran mengobati kanker. Tidak logik apa hubungannya? Padahal ada hubungannya, hanya belum diketahui. Secara ilmiahnya ada. Ya. Baik, ketika kita punya modal ini Pak, beriman pada apa itu? Kepada Allah, kepada malaikatnya. Ini mohon maaf bukan ngajarin rukun iman ya, tetapi ini hubungannya dengan implementasinya. Maka sebenarnya dia sudah memegang modal awal untuk sembuh. Di situ Allah berikan kabar gembira, qul walil ladzina amanu hudan wa shifa, Quran surat Fussilat ayat 1. Dan Allah juga berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allah turunkan Al-Quran, itu salah satu tujuan yang adalah sebagai penyembuh bagi orang yang beriman. Ya. Di dalam surah Yunus itu dipastikan, ditegaskan, nyembuhin apa nih Pak? Bukan nyembuhin mata, bukan nyembuhin kepala atau nyeri cangkeng tadi ya, atau sakit perut, tetapi syifa'un lima fisudur. Ayuhan nasu qad ja'akum mau'idhah min rabbikum wasyifa'un lima fisudur. Wasyifa'un penyembuh lima fisudur, seluruh penyakit yang ada di dalam dada. Tadi apa yang ada dalam dada? Hati. Jangan hati lagi ya. Jantung atau kolbu. Tempatnya apa? Marah. Tempatnya sedih, tempatnya takut. Ketika wabah COVID-19 ini menyebar luas, saya menjadi saksi lagi, alhamdulillah, ternyata mungkin lebih dari 70% orang yang kena COVID ini sebetulnya hanya was-was takut. Was-was takut, Pak. Was-was corona saya sebut. Di sisi lain, memang kita tersetting untuk itu sebetulnya. Ya kan di rumah sakit cek apa itu swab. Iya kan. Orang yang pakai swabnya kan pakai. Orang yang nggak diceknya nggak pakai kan? Pakai nggak? Nggak pakai kan? Berarti ketakutan dia. Iya. Bagaimana ketika ditusuk ke situ dia kena, orang yang kena sini kena dia juga lagi. Ya, swab, rapid test dan lain-lain. Banyak sekali was-was corona. Jadi ketika di Ruqyah itu banyak yang sembuh. Ini bukan COVID-nya sembuh, tapi was-wasnya sembuh. Ya was-wasnya sembuh. Subhanallah. Ya, ini iman kepada Allah Ta'ala dan kepada hal-hal tadi akan membantu tersebut. Tadi sifat lima fisudur, penyakit di dalam dada yang disebut was-was. Nabi SAW mengatakan setan senantiasa berikai kolbu manusia. Kalau di sana ada zikir dia menyelinap. Kalau tidak ada zikir maka dia menguasai. Nah, setan menguasai manusia melalui was-was itu apa? Bisikan, whispering, pengaruh, influence yang diberikan kepada ruang hati dan pikiran lalu kemudian menggerakkan tubuh. Itu was-was setan. Letaknya di dalam dada manusia. Maka Al-Quran itu menyembuhkan penyakit yang ada di dalam dada. Syifa'un lima fisudur, seluruh jenis penyakit bisa. Maka orang yang sedih baca Quran akan sembuh. Pernah nggak ibu sedih baca Quran sembuh? Atau kebalikannya, baca Quran terus sedih terus? Tidak. Ada juga pada sedih, nangis. Nangis. Nih, kalau nangis
ini ada dua. Lihat air matanya datang dari mana? Dari sini atau dari sini? Berarti enggak. Coba kalau nangis nanti ngaca, ini dari sini atau dari sini? Hilang nangisnya. Hilang nangisnya. Kalau dari sini ini jin yang nangis. Kalau dari sini kita yang nangis. Nangis karena ayat itu sangat merdu, gimana sih? Menyentuh Beda hati. merdu dengan tahu artinya. Beda merdu dengan tahu artinya. Nah, yang membuat nangis itu ketika kita paham makna. Tahu asbabun nuzul yang misalkan tahu makna di balik ayat ini, bukan karena merdunya. Karena merdunya lalu kita nangis, bisa saja di dalam diri kita ada makhluk yang mengerti. Nah, tadi kita lagi bahas apa nih? Sedih sembuh dengan Al-Quran. Takut juga sembuh dengan Al-Quran. Marah juga sembuh dengan Ustaz, saya baca Quran tapi sedihnya dah hilang, kurang baik. Para sahabat Nabi SAW itu ketika Ramadan itu bisa menyelesaikan 60 kali khatam. Mereka ada yang 1 putaran, ada yang 2 putaran sehari. Termasuk Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Kita mendengar kisah-kisah mereka ini. Mereka wudhunya sholat isya dan subuh itu 1 kali. Kenapa? Sepanjang malam mereka berhias dan mendekatkan diri dengan Al-Quran. Masya Allah. Ya. Jadi dengan banyaknya membaca Al-Quran, maka hati itu menjadi tenang. Kira-kira jangan dua putaran Al-Quran sehari. Kira-kira Pak 10 juz saja setiap hari misalnya. Kira-kira masih sempat sedih nggak? Nggak sempat ya? Nggak ada waktu buat sedih ya? Nggak ada waktu, jadi nggak sedih lagi, nggak ada waktu buat sedih. Orang sedih itu karena banyak waktu kosong. Masuk kelasnya. Baiklah ya. Ketika seseorang itu Bapak Ibu yang sakit dan dia beriman, maka dia mendapatkan kabar gembira, tapi syarat imannya harus lengkap. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Ini adalah Al-Qur'an, la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudzal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa ya. Maksudnya petunjuk untuk kemana nih? Ke akhirat ya? Ke surga, untuk pertemuan dengan Allah Ta'ala. Muttaqin itu apa artinya? Apa maksudnya? Dijelasin pada ayat berikutnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang-orang yang yakin terhadap hal yang gaib. Wa yuqimunas shalah, dan dia sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka ini 3 pilar iman yang pertama disebut dengan sholat yang ayat awal. Nah, ketika seseorang tidak meyakini Pak ada sihir, ada gangguan setan, maka imannya cacat. Kenapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Gaib di sini tidak hanya Allah Ta'ala yang Maha Gaib, tapi makhluknya yang gaib. Siapa itu? Malaikat dan jin. Ada orang Pak skeptis, dia tidak ada jin itu kan hanya. Padahal Al-Quran berulang-ulang menjelaskan termasuk surah khusus tentang al-jin. Kita lanjut ya. Ketika seseorang ibu telah lengkap imannya, maka dia akan mendapatkan kabar gembira, sembuh dengan Al-Quran, yaitu syifa. Tapi untuk menggapainya harus bagaimana? Harus direalisasikan imannya itu. Maksudnya gini nih, Bapak Ibu punya penyakit, ini yang nggak sembuh dengan obat. Secara medis nggak ada obatnya. Ketika Anda beriman, sebenarnya Al-Quran obatnya. Oke, saya buat lebih simpel. Kalau dokter mengatakan, Ibu, Bapak, penyakit ini tidak terdeteksi atau non medis, atau dokter mengatakan penyakit ini Ibu tidak ada obatnya, jangankan obatnya, penyakitnya aja nggak kelihatan, maka orang beriman mengatakan, oh betul kalau begitu obatnya Al-Quran. Bukan nggak ada obatnya, tetapi di sini nggak ada obatnya, ada pada Al-Quran. Di bumi tidak ada obatnya, tapi ada di langit. Begitu maksud saya. Yaitu berbentuk Al-Quran. Tapi dengan pengetahuan itu orang belum akan sembuh, melainkan dia harus mengambil Al-Quran tersebut. Mau dibaca, tadi ya yang banyak, namanya apa? Tilawatil Quran, tilawah
atau minta dibaca ini. Namanya ruqyah. Nah, ketika orang bertakwa dengan imannya atau dia realisasikan keimanannya, maka di sini belum sembuh juga. Di sini baru dikatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah beri jalan keluar. Jadi jalan keluar. Tadi kita misalnya bilang tadi lambung ya, saya punya asam lambung. Maka dengan mengatakan, ketika saya mengatakan sembuh dengan Al-Quran itu pasti, maka timbul harapan kan, gembira nih, dan ada jalan keluar untuk sakit lambungnya. Tetapi Bapak sekalian, kesembuhan itu bukan pada ketakwaan, melainkan ketika seseorang telah bertawakal, telah bergantung sepenuhnya kepada Allah, dan ini hanya bisa dilalui setelah seseorang itu istiqomah. Jadi ketika dia mengambil ruqyah belum sembuh, memang belum masanya kadang-kadang ya. Di sini harus istiqomah di dalam terapinya. Kalau sudah terapi, maka Allah Ta'ala mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Ketika seseorang itu mengatakan Allah dan Rabb saya dan dia istiqomah, maka ya turunlah bala tentara Allah. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah, turunlah bala tentara langit. Dan mereka itu mengatakan apa? Alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu sedih dengan sakit perut itu, dengan sakit kanker ini, dengan penyakit ini. Wa absiru bil jannah, lihatlah surga yang dijanjikan. Maksudnya untuk orang beriman yang telah pertama bertestimoni. Alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah. Maka ketika masuk ke tawakal, ketika masuk istiqomah juga belum sembuh, di sini saatnya perang. Baca Quran, pusing, muntah, sakit, sembuh, sakit lagi, baca lagi, begitu. Ini namanya peperangan dalam keistiqomahan sampai salah satu dari kita mati. Baik setannya ataupun diri kita dalam keadaan baik, maka di sini kita telah bergantung kepada Allah. Kalau seseorang telah tawakal kepada Allah, maka Allah Ta'ala mengatakan innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa la yurdina tawakkal. Ketika seseorang itu habis telah tawakal, Allah mengatakan setan itu tidak akan bisa berkutik. Setan tidak punya kekuatan. Innahu laisa lahu sultan, tidak punya kekuatan ya ilal ladzina amanu, untuk orang yang beriman. Yang ini ya tawakal, beriman lalu tawakal. Untuk mencapai tawakal kita perlu merealisasikan dan istiqomah di dalamnya. Nah, inilah yang membuat orang itu sembuh. Kadang-kadang begini, Pak. Oh, katanya kata Ustaz sembuh dengan Al-Quran, ya kanker itu dibacain sekali tidak ada reaksi, terus pulang dan langsung ponis sendiri. Saya tidak ada apa-apanya. Padahal tadi belum terbongkar apa itu marahnya. Jadi saat dibaca Al-Quran itu sebenarnya dia sedang gencatan senjata dengan suaminya, sedang ada konflik misalnya. Maka ketika Al-Quran ini dibacakan tidak akan menyejukkannya. Kenapa? Di dalam hatinya ada bara api. Silakan. Sini sayang, masuk dalam. Baik, kita baru selain awal ya. Jadi alur kesembuhan bagi seorang mukmin. Silakan Pak, mari. Mari Pak, mari. Kita masuk pada slide 2 ya. Nah sekarang Allah yang mengatakan, Allah Ta'ala berfirman, ma asobakum min musibah illa biiznillah. Musibah itu tidak terjadi kecuali atas izin Allah. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu tidak ada sakit, tapi musibah. Sakit itu bagian daripada musibah. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Kalau itu beda lagi ya, bahasa Allah yang dikatakan
Setiap musibah yang terjadi itu sebabnya adalah manusia itu sendiri. Oke. Ini Pak, ayat awal yang harus dipahami sampai akhir sembuh itu masih ayat ini. Untuk melewati masa apa ini? Untuk melewati masa panjang ini. Ya. Ada tim saya Pak baru sembuh setelah 1 tahun bergabung. Baru 1 tahun bergabung baru sembuh. Alhamdulillah beliau menjadi ahli Quran dan menjadi hafiz Quran. Awalnya dukun. Proses rukyahnya 1 tahun. Jadi beliau untuk memahami ini sampai ke sini 1 tahun bersama kami. Ada yang 2 tahun. Beliau terlambat memahami bahwa ilmu tenaga dalam itu ada setan, unsur setan di situ, dan dia tidak paham apa unsur setan. Beliau baru paham ketika saya sampaikan, di Makau itu, di Makau ya, di Cina, itu ada namanya tempat wisata peninggalan Portugis. Itu ada orang melakukan gerakan-gerakan seperti yoga, seperti meditasi, tetapi bukan di lapangan, tetapi di gua, di candi-candi. Dan saya mengatakan ini kenapa orang olahraga di situ? Maka dari saya mengatakan itu bukan olahraga Ustaz, itu sedang sholat, sedang ibadah. Orang nggak tahu bahwa yoga itu adalah ibadah orang di luar Islam. Orang berpikir nggak logis, ini cuma tarik nafas kok setan masuk. Bukan tarik nafas ya, tetapi ibadahnya. Nah, kalau orang lambat memahami ini, maka teman saya ini 2 bulan baru sembuh. Ada yang 3 tahun, maaf buat 2 tahun ya. Ada yang 3 tahun di Subang. Ada yang 4 tahun ya di Bandung. Ada yang 6 tahun. Ada yang baru reaksi itu tahun ke-6 di Masjidil Haram. Jadi lama sekali perjalanannya. Kenapa? Ini tentang pemahaman kita terhadap alur dan strategi untuk penyembuhan ini. Baik, ini intro awal dan kita akan masuk pada poin berikutnya bahwa sakit itu adalah musibah dan dia akan Allah Ta'ala angkat ya setelah manusia mengingatnya. Kalau peringatan Allah akan sembuhkan setelah manusia ingat. Kalau musibah itu karena dosa maka akan diangkat setelah dosanya habis. Kalau gitu ya, kalau ujian maka akan diangkat penyakit itu setelah manusia itu melewati ujian tersebut. Jadi kata Imam Ibnu Jauzi beliau mengatakan jika sakit itu musibah maka istighfar itu adalah obat. Suka dengar ya bahwa sakit itu menggugurkan dosa. Itu sakit yang mana? Sakit yang membuat orang istighfar. Kalau sakit lalu orang yang marah kira-kira menjadi kebaikan atau tidak? Menambah penyakit yang lain. Kata Nabi SAW, ketika seseorang itu diuji oleh Allah Ta'ala dengan satu ujian dan dia marah, maka Allah murka. Ketika orang itu ridho, maka Allah pun ridho, terbukalah jalan-jalan menuju kesembuhan. Baik sekalian, ketika kita terjerat utang, kita pinjam ke bank misalnya, itu akan jadi solusi betul? Tidak. Susah. Tambah susah. Nah, maka kesembuhannya adalah taubatan Nasuhan. Jadi kalau sakit istighfar itu belum sembuh, karena bisa berdosa lagi, sakit lagi, masuk lagi gangguannya. Tapi kalau sudah taubatan nasuhan, inilah yang disebut sehat wal afiyah, sehat rohani dan jasmani. Apa maknanya kata para ulama? Sehat wal afiyah itu adalah ketika orang itu sehat tubuhnya dan 24 jam dia tidak melakukan dosa. Itu namanya sehat dan afiyah. Di sehat rohani dan jasmani. Jadi kalau orang itu melakukan dosa artinya dia sedang sakit. Baik. Kita lanjut sama Allah di sini sudah masuk pada poin penting sakit jasmani. Dalam bahasa Arab tadi yang lebih jelas namanya ada. Pernah mendengar kitab Ad-Da'u wa Dawa? Nah, itu adalah sakit dan obatnya. Itu pembahasan penyakit fisik dan obatnya secara fisik. Jadi saya bawa contohnya ya. Kalau bisa lihat ini selalu hadiah buat teman-teman sekalian di sini. Alhamdulillah. Kurma ajwa. Tapi saya terangkan dulu ya, ini lebih penting materinya. Maju. Ini obat apa ini?
A. Obat sedih. B. Obat lapar. Ini kalau minum madu itu sedih tetap sedih. Laparnya berkurang. Kalau ini obat lapar atau obat haus? Kalau sedih minum air ini sembuh nggak? Enggak. Kalau lapar minum ini sembuh nggak? Kurang dikit. Tetap lapar kan? Kalau lapar obatnya Makan. makan. Lihat, ini makanan, ini minuman, ini namanya dawa. Ini dawa. Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit ada obat untuk. Maksudnya obat fisik. Lanjutan hadisnya, fa idza usibu dawa'u da'in baro'a billahi ta'ala. Menjelang pusing. Artinya itu ketika penyakit bertemu obat yang tepat, baro'a billahi ta'ala. Sembuhlah di atas izin Allah Ta'ala. Jadi izinnya Allah Ta'ala sembuhnya itu harus ada asbab. Ini yang disebut sunnatul, ketetapan Allah pada tiap-tiap ciptaannya. Dia di sini ada kayu juga. Ya, bisa lihat. Kalau orang kena kanker payudara, dia minum kayu bajaka. Ada kemungkinan sembuh kalau bajakahnya tepat. Bajakahnya adalah tampala, bukan kalalawit. Tuh, ada dua jenis ya. Nah, kalalawit dan tampala beda. Kalau kalalawit untuk diabetes, kalau tampala untuk kanker. Tuh. Kalau orang kanker payudara, ada tumor misalkan benjolan, dia minum kalalawit, maka benjolannya membesar, membengkak. Gitu. Kalau minum tampala, mengempes dalam 2 hari meskipun sudah mengeras. Kalau sudah membusuk, mengering. Tampala. Ini yang saya bawa, belum dicek ya, ini baru datang dari teman kita di Palembang. Tapi itu contoh adawa. Contoh apa? Adawa itu apa tadi? Obat fisik. Bahasa Inggrisnya obat apa? Medicine. Penyakit medis artinya penyakit yang bisa diobati secara obat. Oke ya, kita lanjut nih. Jadi tidak tepat kalau haus makan kurma. Harus minum air. Nah, banyaknya penyakit yang tidak sembuh itu karena tidak obatnya tidak tepat. Kadang-kadang ini masalah yang paling besar. Oh, penyakit rohani diobati dengan sesuatu yang material sebesar. Karena dia jualan madu, maka semua penyakit obatnya madu. Itu masalah itu. Karena dia jualan Madu. kurma, semua penyakit obatnya kurma. Kurma pun ada lanjutan. Kita lihat dulu ya, ini agar menarik. Likulli da'in dawaun fa idza usibu da'i baru al-bismillah. Siapa yang bisa mempertemukan obat dengan penyakit? Itu bukan Allah. Yang mempertemukan obat dengan penyakit adalah ilmunya Allah yang diberikan kepada dokter, atau bahasa Arabnya tabib. Yang menyembuhkan baru Allah. Dokter apa? Allah yang menyembuhkan. Allah yang memberi obat adalah dokter. Maka dikatakan keliru atau seseorang itu dikatakan fatal akidahnya ketika mengatakan saya sembuh dengan dokter ini. Padahal dokter itu hanya mengobati. Baik. Lihat kemudian kalau kita perluas lagi, penyakit jasad itu karakternya gimana? Terlihat, terdeteksi, ya. Kemudian ada pada perut, jantung, organ-organ tubuh, yang tulang, kulit, dan ini sifatnya biologis yang nampak pada tubuh, ya tadi. Daun, ada, lalu perlu tabib. Baik, contohnya ini langsung ya. Contohnya kurma ajwa, pernah dengar ya? Ya. Kurma ajwa itu, Bapak Ibu, ada 2 jenis. Jenis kurma ajwa Madinah dan Aliyah. Madinah itu kurma yang tumbuh di kota Madinah. Padahal Madinah ini memang sejuk dan tumbuh pohon-pohon. Tetapi di Madinah itu ada radius khusus tanah haram. Tanah haram Madinah. Sejarahnya itu didoakan Nabi karena Nabi iri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang diberikan Makkah, tanah haram Makkah. Maka diberikanlah tanah haram Madinah yang keduanya adalah aman. Baik, kurma yang tumbuh di tanah haram ini Pak, jangankan kurmanya, debunya pun ada barokahnya.
turab, ya, debu-debu di tanah Madinah itu bisa jadi obat. Untuk obat gatal itu Rasulullah SAW pernah meletakkan telunjuknya dan dia membaca doa dan menjadikan obat kepada orang yang sedang sakit luka atau gatal dan sebagainya. Begitu. Nah ini kurma yang tumbuh di tanah haram Madinah disebut kurma ajwa aliyah. Ada 3 level, level 3, 2, 1. Kalau Bapak Ibu umroh yang ditemukan biasanya level 3 itu ada di Jabal Uhud di Obrak, 20 real, 20 real. Iya. Seperti itu. Baik. Tapi yang agak mahal itu sampai 60 real. Itu kurma ajwa Madinah. Tapi yang aliyah itu disembunyikan. Disimpan di tempat khusus karena harganya di atas 90 real, kadang sampai 120 real, apalagi kalau di Makkah. Itu adalah kurma anti sihir yang disebutkan oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan sesiapa yang memakan kurma ajwa aliyah 7 hari di pagi hari, dia terbebas dari racun dan sihir. Tuh, kalau makan kurma ajwa sihirnya tidak sembuh, artinya kurmanya salah. Karena pengen yang murah ya kan, atau yang besar, akhirnya salah pilih. Nah ini perlu diketahui bahwa ajwa Madinah itu lebih besar daripada ajwa aliyah. Gitu ya. Kalau ajwa aliyah itu hitam dan seratnya seperti itu, agak bulat. Realnya ini. Nanti boleh ya sebentar lagi. Juga madu. Ini saya edukasi dulu ini. Sengaja saya bawa supaya tidak dikira dagang ya. Padahal ya. Baik, enggak masalahnya. Ini kurma, ini namanya madu sidr atau madu dari bunga daun dari bunga pohon bidara. Di Indonesia nggak ada madu dari pohon bidara. Kenapa? Tropis. Indonesia itu kadar airnya banyak, kalau madu itu cair. Baik, jadi tidak bagus. Di India ada, di Kashmir, tapi juga harganya 3 kali lipat lebih murah daripada yang di Yaman. Yang di Yaman lah yang terbaik. Maka kita sering mendengar kan madu Yaman. Itu madu terbaik di dunia. Ada 9 level. Dan ini adalah level 1-nya. Plus-plusnya, lihat ini. Nanti boleh nyobain ya. Biasanya tidak sampai 7 menit kalau ada gangguan itu tidak bisa nahan. Berontak. Kalau dulu saya pernah ada pasien yang memang getah bening ya, tahu penyakit getah bening. Beliau ada berkunjung ke rumah, beliau ada bekas operasi di lehernya. Lalu saya tanya, ini penyakit apa? Beliau bilang, ini getah bening Ustaz, operasi 2 tahun lalu. Coba colek di tangannya, dioleskan. Belum sampai ke bawah, itu sudah beliau berdiri, hampir menabrak kaca, muntah-muntah. Sekarang alhamdulillah jomblo menangnya sudah sembuh. Kemana-mana tuh ya. Ternyata dia ada gangguan setan, membuat dia minder, dan kemudian ikut terapi terapi program khusus untuk jodoh kita di Ta'arufan dan Maisur. Kemudian ada seorang roki dari Halmahera. Beliau sudah 5 tahun sakit dadanya. Jadi kalau meruqyah itu nggak bisa lama Pak, 10 menit, 15 menit selesai. Jadi dibanyakin ngobrolnya aja. Ketika berkunjung ke rumah, kebetulan waktu itu ada 7 level yang kita siapkan. Level 7 dia biasa aja. Ya 3, 2 dia biasa aja. Ketika yang 1++ ini, tiba-tiba beliau muntah-muntah dan sembuhlah sakit jantung yang sudah 5 tahun dia. Nah, maksud saya ini apa? Ternyata obat itu perlu tabib, betul? Ibu punya gudang obat, ya kan, farmasi, tapi tidak punya resep. Boleh tidak memakan kurma? Mau makan obat itu? Tidak boleh. Bahkan ilegal ya. Nah, maka ada resep. Ini untuk apa ini? Untuk penyakit fisik. Jadi Pak, ketika penyakit fisik tidak sembuh diobati oleh satu obat, kita boleh menyalahkan obat atau dokternya. Tapi Al-Quran itu beda. Ini saya ingin membicarakan di sini. Oke. Nah di sini Bapak sekalian ada namanya daun bidara. Nah, bidara itu Pak bisa diambil untuk sabun, bisa untuk diminum, bisa aromaterapinya. Ya, tetapi penggunaan juga berbeda. Spesifikasinya bidara itu untuk otot,
melonggarkan otot. Jadi kalau misalkan ruqyah rumah dengan bidara itu keliru, karena batu-batu kayu-kayu itu nggak perlu bidara. Perlunya paling garam, menghindari ular atau kalajengking, misalkan bisa masuk ke hewan-hewan. Nah ini namanya apa ya? Gambarannya. Kalau penyakit fisik itu seperti itu. Kadang kalau tidak sembuh itu obatnya salah atau obatnya kurang bagus. Ya. Madu ini kalau bisa lihat harganya 4,7 juta rupiah per kilonya. Jadi kalau segini ini 500.000 rupiah. Dan saya tidak kekurangan pembeli. Dia cepat habis. Yang beli itu dokter, orang-orang berdarah biru. Yang nggak ngitung nol ya Ustaz. Jadi kalau Iya. babysitter di rumah saya itu katanya apanya Pak Ustaz, sejerigen itu bisa harga motor ya. Satu jerigen itu 1.000 US dollar. Harganya memang US dollar, nggak usah dulu 14 juta ya, modalnya aja Pak, 5 kilo. Saya bilang betul memang seharga motor, tapi kadang ketika orang penting bisa jadi mobil pun tidak berguna dibandingkan dengan motor. Orang kanker baik itu bisa ratusan juta, tapi dibanding ini tidak seberapa. Tetapi mindset orang belum berubah. Masih orang itu kalau herbal itu mahal. Iya. Gitu. Kalau herbal itu mahal. Dan baik, hari ini Bapak Ibu gratis. Di sini yang berikutnya Bapak bisa udah. Nah ini saya gambarkan. Nah, ini lihat perbedaannya. Ini Ajwa Aliyah, ini adalah madunya. Silakan. Boleh dicoba. Nggak apa-apa. Muter aja, Sambil dilihat, muter. boleh dimakan. Muter. Ini adalah yang Madinah. Ambil. Ini yang Aliyah, ini yang Madinah. Begitu ya. Seratnya sama. Beda. Dia warnanya Warnanya delapan. warnanya agak glowing. Dan ada yang kecil, ada minor. Nanti kalau mata kita tidak bisa membedakan rasa, bisa membedakan. Kadang mirip. Kalau rasa tidak bisa membedakan, jinnya tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang kena sihir ini tidak mampu makan 7. Maka sunahnya 7 Pak, silahkan. Kalau 7 tidak terasa apa-apa, ya insya Allah tidak ada sihir. Kurang. Ini edukasi saja. Edukasi saja. Kita lanjutkan. Nah ini Bapak Presiden pernah mendengar bazaka ya? Bazaka. Nah ini yang disebut bazaka halalawi. Untuk diabetes, untuk kecantikan, untuk diet, gitu ya. Diet. Nah, orang diet kan cantik-cantik ya, langsing-langsing. Mereka memang ini kayu ini kalau di Jawa Barat namanya are. Are. Kalau orang hutan tahu are. Jadi ada pohon yang berbentuk tali, ketika dipotong itu keluar air. Are. Baik. Nah ini ada 2 jenis. Ini tampara, ini kalau Dia rasanya agak-agak asam telat gitu nggak Ustaz? ada cekat begitu ya. Biasa dimasak di Medan kayaknya. Baik. Di Palembang juga. Baik. Nah, Ibu Bapak sekalian, ini adalah yang tampara. Jadi maksud saya apa nih? Ketika penyakit itu fisik, itu obatnya ada di muka bumi semuanya. Kalau sudah siapkan. Ketika saya telusuri ke Kalimantan, ini memang obat turun temurun, bukan baru ditemukan tahun ini. Cuma populernya baru. Populernya setelah mendapat Nobel di Korea. Penelitian. Dan saya berani sampaikan bahwa ya betul sembuh dengan tampal ini, tapi akar kankernya hanya akan sembuh dengan Al-Quran. Nanti kita boleh detailkan ini. Di sini saya hanya menggambarkan dulu ada 2 jenis penyakit rohani dan jasmani. Contoh Pak, kenapa dalam kalalawit ini ada obat untuk kanker? Ya, di sini ada kandungan-kandungan yang terdapat di dalam bazaka ini. Ada antioksidan, ada penawar racun, ya, penawar malaria, obat diabetes, ya, penyembuh luka. Nah, ini yang mengobati kanker ini tanin dan saponin. Jadi memang ilmiah kalau penyakit fisik. Baik. Selanjutnya kita penyakit psikis. Ini masuk pada materi ini. Penyakit yang kedua namanya bukan dawa, bukan daun, tetapi morot. Penyakit rohani bukan daun lagi, tapi morot. Fi qulubihim morot. Letaknya di dalam kolom. Obatnya bukan dawa,
Syifa. Betapapun banyaknya kita makan kurma, ya, sedih kita tetap akan disentuh. Ya, begitu ya. Betapapun banyaknya kita meminum madu, ya, hati kita tetap ada. Baik. Syifa ini adalah kesembuhan yang datang dari langit. Kesembuhan yang nggak bisa didapat di muka bumi. Kesembuhan yang datang langsung dari Asy-Syafi. Asy-Syafi itu adalah Sang Maha Penyembuh. Maka peruqyah itu tidak bisa menyembuhkan, apalagi dukun. Tidak bisa menyembuhkan, tetapi peruqyah itu mengajak manusia kepada Asy-Syafi, mencari kesembuhannya yang dia dapat dari Asy-Syafi. Maka bahasan yang pertama dibahas adalah tentang iman, tapi dalam implementasinya, ya. Ini benar-benar dipahami ya. Jadi kalau penyakit fisik itu daun ad-dawa. Kalau penyakit batin itu adalah marad, obatnya syifa yang menyembuhkan. Asy-Syafi. Nah di sini dikasih note jenis syifa ada 4 tadi disebutkan. Pertama adalah sholat. Betul enggak kalau kita sholat itu kita menjadi tenang atau bisa? Tenanglah sudah. Harus jadi tugas setiap manusia bahwa hasil dari sholat itu adalah harusnya Tenang. Nah, ciri orang yang mendapatkan itu sholatnya lama, ingin berlama lama. Kalau sholatnya tergesa-gesa, artinya belum mendapatkan syifa itu kan. Pak, kalau kita dengan kekasih kita ingin berlama-lama atau tergesa-gesa? Berlama-lama. Maka orang yang sholat lama itu dia tenang, menemukan ketenangan di situ. Baik ya, ini adalah sifat. Yang saya maksud adalah orang yang kena sihir bisa sembuh dengan sholat, tapi sholat yang khusyuk, sholat yang membuat kegelisahannya sirna seperti itu. Baik. Yang kedua adalah Al-Quran. Al-Quran itu ketika baca Al-Quran menjadi tenang apa menjadi gelisah? Maka orang yang mendapatkan syifa dari Al-Quran, dia akan berlama-lama, bisa berlama-lama interaksi dengan Al-Quran. Makanya tadi ada yang sampai selesai sekali. Baik. Berikutnya adalah zikir. Zikir perlindungan. Ya. Maka orang yang mendapatkan ketenangan dengan zikir, dia akan banyak zikir dalam hidup daripada mikir. Ya, kan? Baik, yang berikutnya ini saya lihat adalah yang terakhir adalah ilmu. Ilmu itu akan menenangkan. Bapak Ibu kalau ketemu ulama itu ulama yang memang sudah dia adalah seorang ulama itu gimana bicaranya, makannya, dia sudah tenang. Para ulama, ya, itu sudah mutmainnah juga. Ya, mendapatkan ketenangan. Nah, syifa ini didapat dengan 4 cara. 4-4-nya ini ada aktif, ada pasif. Kalau zikir, ya, itu aktif. Pasifnya apa? Talqin. Saking pentingnya Pak, zikir itu kalau orang nggak bisa zikir, ditalqin. Begitu ya. Berikutnya ruqyah, Al-Quran. Bisa aktifnya adalah tilawah, pasifnya adalah ruqyah. Saking pentingnya. Begitu. Terus ilmu, bisa belajar atau diajari, ya. Bisa belajar atau dinasehati. Ini pentingnya. Maka ada orang Syekh tolong nasihatnya. Itu artinya apa? Dia perlu tambahan ilmu untuk satu keadaan. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, ketika seseorang itu bermalas-malasan dalam mencari ilmu, ketika seorang itu tidak mau berlelah-lelahan untuk mencari ilmu, maka dia akan merasakan pedihnya kebodohan. Makanya untuk mendapat ilmu ini perlu serius, kesungguhan. Yang terakhir sholat. Kalau orang udah nggak bisa sholat lagi, disolatkan. Kalau memang benar-benar nggak bisa sholat lagi, yaitu ketika raga sudah terpisah dengan
jiwa. Oke. Tapi kalau ibu sakit yang benar-benar sakit nggak boleh minta disolatkan. Kalau di ruqyah masih boleh. Kalau ditalkin itu sudah menjelang sakaratul maut. Gitu ya. Nah, kalau sholat itu harus sholat sesakit apapun. Baik, ya saya. Nah, ini penting sekali betapa pentingnya syifa sehingga empat-empatnya itu ada aktif, ada pasif. Itu pesannya. Selanjutnya penyakit yang ketiga masih penyakit yang kedua ya. Ruhani sifatnya abstrak, bisa dalam mentalnya atau kejiwaan, bisa juga gangguan jin, bisa juga gangguan sihir dan juga gangguan. Sebelum saya lanjut, apa beda gangguan jin dan sihir? Kalau gangguan jin itu jinnya ada di dalam tubuh seseorang, makhluknya dia di situ. Tadi ya, kalau datang pagi-pagi mendengarkan itu, saya menggambarkan ada jin penerbang. Ada juga jin kodam yang diundang, jin harimau, jin kekebalan, itu memang diundang masuk. Ada juga yang jinnya tidak masuk tapi pengaruhnya masuk ke dalam jiwa atau raga seseorang atas permintaan, atas order orang yang hasad dan dilakukan oleh tukang sihir. Ini yang disebut sihir. Ini mau saya tegaskan di sini agar tidak salah mengerti. Kalau ini itu santet gitu. Gitulah, telur. Kalau ini itu adalah memang jinnya masuk. Begitu ya. Maka di sini hamba-hamba Allah yang dimuliakan itu penyakit jasad dan penyakit ruh. Ada penyakit yang ketiga namanya psikosomatis. Penyakit rohani yang berakibat kepada jasmani. Contohnya ketika kita ya tadi marah, bergejolak, maka otak kita bergejolak juga. Ya, aktivitas sel-sel otak bertambah, asam lambung naik, maka lahirlah penyakit asam lambung. Kalau terus-menerus asam lambung, Pak, selanjutnya luka lambung. Kalau lambung luka, penyakit apakah yang timbul? Yang timbul adalah vertigo. Saya ulang ya, ini kadang orang itu sakit kepala susah sembuh, Pak. Dia salah objek pengobatannya. Dipencetin terus, ya kan? Padahal sebetulnya sakitnya bukan di situ. Gini contoh nih. Orang sakit kepala karena banyak utang. Ya. Obatnya itu diruqyah atau dibayarin utangnya? Dan utangnya. Dibayarin utangnya. Mau diruqyah bagaimanapun, dia tetap pusing. Kenapa? Utangnya lebih besar daripada pendapatannya setahun ke depan misalnya. Nah, ini harus diketahui. Ada sakit kepala yang dia itu sifatnya eksternal. Tadi debt collector nih mengancam, ya kan? Jatuh tempo, deadline, bayaran, ya kan? Covid pergi-pergi, kebutuhan datang terus. Ya. Itu sakit kepala itu fisik, Pak ya. Secara fisik, bukan fisik, jiwa. Ada juga sakit kepala kebentur. Ya beda lagi tuh. Ada lagi sakit kepala yang datang dari dalam. Ya, tiga sini. Jadi kalau seorang pusing itu ditanya dulu punya utang nggak? Punya tanggungan enggak? Kalau seorang ibu di dapur sudah dipenuhi oleh bapak kebutuhannya, gajinya dan lain-lainnya, tapi masih sakit kepala, kira-kira dari mana? Itu dicari tuh. Bisa dari perasaan, bisa dari setan. Dari dalamnya, dari dalam ruang hati ini. Kalau perasaan seseorang bergejolak, pikirannya pun kacau. Pikirannya bergejolak, asam lambung naik, luka lambung. Kalau luka lambung, muncullah penyakit yang disebut vertigo. Ibu-ibu, tahu nggak ketika bukaan 1, bukaan 2, bukaan 3, itu apa yang dimaksud bukaan 1 itu apa, Pak? Ibu ya? Yang melahirkan. Bukaan 1 itu apa itu? Itu apa namanya, kontraksi rahim, pembukaan jalur rahim. Apa yang terbuka itu apa itu? Serviks, Ustaz. Jalannya Agak bayi. tahu kan? Ya, saya tanya sengaja supaya ambil perhatian. Kenapa ada bukaan? Yang terbuka itu plasma.
Iya kan? Apa namanya? Pokoknya apa Semacam namanya? kayak jaringan selaput gitu. Jaringan selaput. Nah, plasma selaput plasma yang terbuka itu dari rahim keluar itu ada 10 lapisan. Kalau enggak gitu ya kan kayak gimana nanti? Itu kalau meriksa tuh dicolok-colok gitu kalau mau lahiran. Iya kalau mau lahiran. Baik, sebentar Ibu. Ini materinya bukan itu sebetulnya. Kan diceknya Baik. di kapal bidan. Bapak, ketika Bapak nembak, itu kenapa peluru itu melesat? Dilontarkan. Karena ada gejolak yang ditahan lalu dilepaskan gitu kan. Lalu peluru itu melesat. Bayi itu melesat keluar sama. Dia itu kepalanya keluar itu apa? Terdorong. Begitu ya. Maka kemudian terbukalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 6 berhenti diapain? Induksi. Saya tuh pernah nanya, Dok, induksi itu diapain? Dirangsang, Ustaz. Oh. Dirangsang itu apa? Ditambah perangsang agar apa? Mules. Nah, mules yang dimaksud itu Pak yang disebut asam itu. Acid bahasa Inggris. Maka stomach acid itu asam lambung bahasa kita. Di Malaysia itu gastrik gitu. Ini saya sudah final, saya teliti ini asam lambung ini sembuh dengan Al-Quran. Gimana cara? Kan gitu kan? Karena dia berhubungan dengan jantung, berhubungan dengan kepala. Ini mungkin berapa puluh persen orang Indonesia sakit itu semua. Baik, kalau ingin lengkapnya nanti di Menara 165 di teori SQ. Bahasanya ini loh, bahasanya psikosomatis. Ini judul ini yang didetailkan. Kita sedikit aja bahas hari ini. Untuk sekalian, ketika pikiran manusia ini bergejolak, maka asam lambung itu naik. Ibu tiba-tiba saya suruh berdiri, ibu terangkan tentang jin misalnya ya. Kira-kira ibu bisa berdiri berapa menit itu menerangkan tentang jin? Atau bapak bisnismen yang disuruh nerangin tentang rupiah misalnya, kira-kira bisa bertahan berapa lama? Ya selama pengetahuan tentang rupiah ini belum habis. Setelah habis ngapain tuh? Bingung. Diam, bingung, ngapain? Mules, pusing, pingsan. Jadi maksudnya ketika orang ini suruh ngisi materi, ngisi presentasi belum siap, apa yang terjadi tuh? Mules, betul? Bukan malas, mules. Oh yang gugup itu. Gugup. Nah, ketika gugup itu mules. Betul nggak? Lari ke kamar mandi. Pasti pernah merasakan. Nah, itu yang disebut asam lambung hadir daripada gejolak pikiran. Ini penyakit tidak tua tidak muda dan tidak sembuh kalau tidak dipahami sebabnya. Baik, gejolak pikiran menimbulkan asam lambung. Ini kata dokter. Maka asam lambung kalau kebanyakan akan membuat lambung kita itu mengembung. Kenapa? Di dalamnya ada gas. Kalau lahiran apa ada yang keluar, bayinya keluar. Nah, kalau asam lambung ini tidak ada pengeluarannya. Akhirnya apa? Gembung. Dan kalau balon udah besar, itu ngapain? Ditiup terus sebelum kecil. Retak. Nah, retakan inilah yang disebut luka lambung. Jadi belum nih saya. Kalau lambungnya luka, perhatikan ini sebelum saya lanjutkan. Kalau jari kita nih dengan tulang-tulangnya dipotong dimasukkan ke dalam lambung, dengan asam lambung itu akan terurai dalam waktu yang cepat, tidak sampai 4 jam. Kalau mau nyobain makan tulang lah, jangan dikunyah. Nanti keluarnya bukan tulang. Dia itu akan hancur dalam kurun waktu 4 jam. Dahsyat ya asam lambung ini. Maka ketika ada asam lambung yang nggak diundang, yang nggak normal, yang setiap hari datang, apa yang terjadi? Lambung itu mengembung, tidak nyaman dan dia retak. Retakan kalau retak ini maka namanya luka lambung, sakitnya di kepala. Maka sakit kepala itu sebabnya pada lambung. Maka jangan heran kalau orang mengatakan obat sakit kepala itu madu. Itu maksudnya sakit kepala yang berat, yaitu vertigo. Kenapa? Madu yang ini itu bisa mengobati luka dalam 24 jam. 24. Bapak ada luka oleh 24 jam rapat lagi, luka dalam, luka luar. Habis operasi, habis melahirkan dia sembuh. Ini namanya madu. Tetapi kalau pikirannya bergejolak terus, minum madu terus,
lambungnya luka, rapat lagi, mikir lagi, Luka lagi. nah itulah yang terjadi. Maka caranya adalah bukan minum madu, tetapi perasaannya harus tenang. Dan manusia tidak akan pernah tenang ketika goal of life-nya apa tadi? Dunia. Itulah sebab asam lambung. Ya. Baik maksudnya ini nanti jantung, lambung, vertigo, kesananya schizophrenia, bipolar, anxiety disorder dan lain-lain. Ya, schizophrenia ini bahasa Italia artinya gila. Jadi muncul. Ini kalau mau buktiin boleh nih, mau dibuktiin dulu nggak? Boleh ya. Boleh. Ada yang sakit kepala nggak di sini? Sakit kepala. Enggak lagi. Sakit kepala aja. Bukan karena nggak kebagian sembako ya. Suka sakit kepala nih? Ada yang suka sakit lambung nggak? Lambung ada Teguh. Harus ada kios. Mas Teguh bisa. Dan Mas Teguh. belum siap, nggak apa-apa. Mas Teguh. Nah di pelatihan saya, kalau yang sakit kepala angkat tangan, sakit lambung angkat tangan, sakit jantung angkat, itu langsung dibuktikan. Itu Pak kesembuhannya lebih dari 20% di tempat. Itu adalah disebabkan oleh gangguan sel. Lihat dulu ke dalam. Selanjutnya kita lewat dulu. Pernah dengar kanker kan? Tahu nggak kanker stadium 1, stadium 2 itu maksudnya apa? Stadium 1 itu adalah ketika sel kanker itu telah memiliki tangan yang mencengkeram. Tangan. Kalau stadium 2 itu sudah berakar lagi tangan. Akarnya itu. Kalau stadium 3 sudah ya akarnya tadi sudah berakar lagi. Kuadrat 3 dan 4. Maka stadium 4 itu sudah sangat ya. Kalau misalnya ini contohnya kanker yang menempel kepada sel. Ya, mempengaruhi sel itu dengan informasi yang dibawa, lalu sel itu membelah. Definisi tumor itu, definisi kanker itu adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel yang Abnormal. tidak normal. Sebentar dulu ya, karena ini kalau Anda paham, ini kanker sembuh di sini. Ini memang agak sedikit mengenyitkan dahi sih. Kenapa bisa sembuh dengan Al-Quran gitu ya? Kanker itu adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel yang abnormal. Abnormal itu apa? Tidak wajar. Oke. Dan tidak terkendali sehingga merusak sel lain di dalam tubuh itu. Pertanyaan saya, sel itu membelah, apakah membelah dengan sendirinya atau atas perintah? Oke, sebentar. Dulu kita awalnya dari satu sel. Sel apa? Ovarium. Sel telur. Didatangi sperma, dibuahi, lalu telur membelah. Begitu sampai hari ini kan belum ada teori baru kan? Dia membelah jadi 2, lalu jadi 4, lalu jadi 16, terus 8, 16, sampai pada satu bentuk. Ngebentuk apa itu? Ngebentuk gumpalan Woodcock ya. Lalu kemudian ada matanya, ada tangannya, gitu kan? Janin nih, jadi bayi. Nah di situ perhatikan dulu, di situ ngebentuk tuh, berbelah, ngebentuk tangan berhenti di situ, bentuk wajah. Ini kejutan. Keluarlah, lalu dia tumbuh kan? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, berhenti nggak? Berhenti ya? 30 atau 40 mungkin dia berhenti. Tapi ada yang tetap tumbuh, kuku, rambut, gigi enggak. Gigi itu nggak tumbuh ke bawah, stop dia. Tapi kuku tuh, oke, bisa dipahami nih. Siapa yang instruksikan itu? Allah. Betul, Allah. Melalui apa? Pikiran. Oke, ya. Kita lebih dalam nih ke kanker nih, ke tumor nih. Sehingga kita akan paham bagaimana menghentikan tumor. Terus lihat di dalam sel itu namanya ada sebentar, nanti ada inti sel. Nah, di tubuh kita nih ada berapa sel? 30 triliun sel kurang lebih. Maka dalam satu sel itu ada kromosom. Ada kromosom 46.
Dalam kromosom berbentuk X atau Y ini, itu kalau dibedah, itu ada serabut halus sekali. Ini panjangnya bisa 2 meter dari satu sel, kebayang sih, dari satu kromosom ya. Dan dalam serabut halus itu ada namanya ya, yang serabut halus ini namanya DNA. Di dalamnya ada genetik, kita kenal genetik. Nah, dari informasi genetik inilah diinstruksikan sel itu membelah. Baik Pak, kalau ingat kaset pita, masih ingat nggak kaset pita zaman dulu kita masih muda ya? Kaset pita ya kan? Dibolak-balik kan, side A, side B. Nah, itu di dalam pita itu nyimpen apa? Data, yaitu berupa suara. Kalau setelah teknologi kaset pita, selanjutnya apa? CD. Jadi si pita itu dipadatkan dalam bentuk disk, gitu kan? Makanya kita kan suka pakai tisu gitu kan kalau ada macet gitu kan ya. Saya ngalamin. Dari situ teknologi beralih ke yang lebih lembut, yaitu disket, yang lebih kecil, ya kan? Dan nanti beralih lagi ke lempengannya itu berupa berupa flash disk. Flash disk itu apa? Solid state disk itu tidak ada lagi yang bergerak, dia statis. Itu tempat nyimpen data. Baik, tahukah hari ini makin kecil, makin canggih teknologi, itu makin kecil, penyimpanan makin besar. Betul? Oke, sekarang ada micro SD yang chips yang isinya 2 terabyte, 2000 giga. Dulu hard disk saya sebesar kotak ini nih, 2 giga itu. Zaman Windows 98. Iya kan? Sudah, lihat teknologi semakin kecil semakin canggih. Allah Ta'ala menyimpan informasi itu bukan pada lempeng tembaga, tetapi pada air, cairan. Tubuh kita ini 70%-nya air, Bapak Sekalian. Maka sel juga demikian, 70%-nya adalah air. Bahkan darah itu 90%-nya air. Jadi Allah menyimpan informasi genetis, instruksi perciptaan, pertumbuhan, autoimun sistem tubuh itu di dalam gen yang berupa sebagian besarnya air. Bapak Ibu sekalian, 2020 ini bahkan dari 5 tahun lalu itu telah ditemukan teknologi menyimpan data di dalam air. Hanya masih ratusan juta harga penyimpanannya ini. Mungkin nanti ke depannya mulai murah. Dan ke depan data bisa disimpan di air. Teknologi Allah Ta'ala telah dari penciptaan Nabi Adam AS menyimpan data genetis di dalam sel tubuh manusia. Di dalam sel itu ada data berupa komando instruksi untuk pertumbuhan. Tadi bertumbuh, kuku ini lanjut, tubuh ini indah. Oke. Itu yang instruksikan adalah Allah Ta'ala kepada gen tersebut. Tumor itu bagaimana? Tumor itu munculnya pertumbuhan yang tidak dikehendaki tubuh. Artinya apa? Ada instruksi lain yang masuk ke dalam ruang dimensi genetis manusia ini. Oke, ada pengaruh lain yang tidak fitrah yang masuk ke dalam ruang genetis ini menginstruksikan sel untuk membelah, bertumbuh. Itu namanya tumor. Oke, perhatikan apa kata dokter. Seluruh benjolan itu namanya tumor. Seluruh benjolan namanya tumor. Tumor yang ganas sebabnya kanker. Kanker tidak diketahui sebabnya apa. Kanker itu sampai hari ini tidak diketahui apa yang membuat dia itu membelah. Kalau tidak diketahui artinya gaib. Goib. Unseen things. Kalau goib itu bisa malaikat, bisa jin. Yang lebih mungkin adalah setan dari kalangan bangsa jin. Pertanyaannya, bisakah setan jin itu masuk ke dalam ruang sel ini? Bisa. Maka jawabannya lebih besar sel atau lebih besar setan? Lebih besar sel. Ya, karena di dalam sel itu ada hal yang lebih kecil lagi, kompleks, ya, dan itu masih bisa dimasuki. Teknologi jin ini canggih juga, ya. Kadang-kadang kita harus sampai sini untuk apa nih? Untuk mengilmiahkan agar kita tuh tahu bahwa Al-Quran itu dahsyat.
bisa mengalahkan sel kanker. Nah, apa hubungannya dengan suara Bapak Ibu sekalian? Karena syifa itu semuanya suara ya. Syifa tadi sholat adalah suara, Al-Quran adalah suara, zikir adalah suara. Ilmu juga dari suara, sumbernya Al-Quran itu suara. Baik, apa hubungannya dengan suara? Ini namanya penelitian, ya. Ini jurnal internasional. Dr. Abdul Daim Atahir, beliau mendapat Nobel penghargaan dunia atas penelitiannya di 30 bukunya. Beliau posting secara internasional jurnalnya altahir.com, ya. Di situ beliau mempresentasikan kepada dunia bahwa kanker hancur dengan bacaan Al-Quran dalam waktu 30 menit. Saya menemukan 5 detik pertama sel kanker itu bergetar ketika dibacakan Al-Quran. Bahagianya orang yang sudah diponis tidak bakal sembuh, ya. Kemudian tiba-tiba penyakitnya merespon ketika dibacakan Al-Quran. Bahagia sekali. Baik, ternyata dalam salah satu penelitian beliau mengatakan bahwa sel otak itu terdiri dari neuron, ya kan? Sel-sel otak yang terhubung dengan neuron. Neuron itu berupa kabel-kabel kecil yang menghubungkan seluruh otak. Jumlahnya miliar di situ. Nah, itu seperti di situ itu seperti ada aliran listrik. Maka ada posibilitas terjadi konsleting. Maka konsleting itulah yang disebut bergejolak, yang nanti melahirkan asam lambung itu. Baik, terapi suara atau voice therapy sampai detik ini menyimpulkan bahwa suara itu masuk ke dalam otak dan mengubah gelombang otak. Baik, saya sepakat. Tetapi kalau penyembuhan sihir itu bukan di dalam otak, tetapi di dalam ruang rasa atau disebut qulub. Sehingga nanti kalau Al-Quran kurang kuat, ada hal lain yang lebih kuat yang akan menambah kekuatan Al-Quran, yang akan memastikan seseorang itu sembuh. Baik, intinya di sini sel otak itu menerima rangsang dari luar dan kemudian bergetar. Ini lihat sel darah ini setelah dibacakan Al-Quran ini sebelum sel darah yang menebal. Ini ada cahaya yang menebal di sana. Dan ini gambar berikutnya yang ada lagi yang berikutnya nanti saya sampaikan di sini. Nah, ini dia. Ini adalah sel foto yang diambil dari sel dalam keadaan yang sebenarnya yang berubah warna ketika dibacakan Al-Quran. Kalau di sini saya menyaksikan wanita-wanita yang wajahnya penat, lelah, tidak sesuai dengan usianya, tidak sesuai dengan usianya. Ketika diruqyah itu kembali sesuai dengan usia. Wajah 20 nampak 35. Banyak beban Pak. Ketika diruqyah Pak kembali lagi kepada 20. Ya, rata-rata 5 tahun, 10 tahun lebih muda dari keadaan awal. Ketika ditanya usianya memang baru akan sesuai ketika diruqyah. Kenapa? Menjadi cerah. Dulu begitu ya, agar glowing diruqyah. Kalau saya sibuk make up, tapi ini tidak diperhatikan. Nah, ketika diruqyah ini menjadi tenang, ini menjadi glowing, bercahaya. Itu ininya. Tapi kalau memang sudah 60 sekian, tidak bisa diruqyah jadi 30. Baik, ini misalnya, ini sel darah adalah sebelum dan sesudah diterapi. Menarik nggak sih? Menarik Pak. Menarik sekali Pak. Ini saya kalau baca bukunya nangis ya. Dibacakan. Dan nangis lagi kalau baca lagi. Ini adalah hasil penelitian beliau ya, diterjemahkan aja. Ternyata zaitun, madu yang dibacakan Al-Quran itu memiliki efek yang berlipat-lipat khasiatnya. Saya dari 6-7 tahun lalu meramu namanya madu. Ketika Pak tanpa diruqyah itu orang minum madu bisa 3-6 bulan baru sembuh. 2 bulan minimum rutin. Tapi kalau diruqyah dalam 6 detik pertama itu sudah merespon pada tubuh. Jadi memang khasiatnya begitu. Baik ya. Ini adalah tentang penyakit apa nih Pak? Penyakit fisik. Fisik. Ya.
penyakit fisik. Nih sekarang saya mengajak Anda membayangkan Anda punya penyakit Pak, namanya itu tekanan darah tinggi. Ada kan ya namanya? Ada. Apa namanya? Asam urat. Darah tinggi, hypertension. Hipertensi. Ya hipertensi. Lalu minum obat. Ya minum obat terus. Minum obat turun tensinya, ya kan, naik lagi, minum lagi selama 16 tahun misalnya. Kira-kira apa yang terjadi dengan ginjal? Ginjalnya akan overload, ya, akan kesulitan menyaring racun-racun, maka akhirnya cuci darah. Ini terjadi Pak, terjadi. Konsumsi obat di atas 10 tahun itu mulai rusak di ginjalnya. Karena ginjal itu memang tidak diperuntukkan untuk memakan obat sebanyak itu. Itu ya mungkin satu obat merasa wajar ya Pak. Tapi kalau setahun Pak coba kalkulasikan 364 obat kali 3 misalnya. Ada seember ya? Seember kita minum bagaimana sih? Ini hamba-hamba Allah yang menyerahkan obatnya. Kira-kira kalau dibungkus begini mau diapain? Dibuang. Kenapa? Karena sudah sembuh. Dengan apa? Dengan terapi Al-Quran. Lihat penyakitnya apa jadi. Epilepsi, jantung, Parkinson, bipolar, schizofrenia. Ini kalau saya bahas satu-satu ini berhubungan dengan penyakit tadi. Berhubungan semuanya, berhubungan semua. Yang saya bahas tadi adalah asam lambung. Ini masalah. Memang kalau Bapak Ibu ada misalkan berobat secara intensif di rumah kami, rule pertama pasti obat dibuang dulu. Nggak boleh. Dibuang dulu, kita ganti dengan herba. Ditipu tuh si ininya, si sugestinya itu ditipu oleh herba. Baik, ya kita lanjutkan. Pertanyaan saya, kapan terakhir kali Bapak Ibu minum obat? 3 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Ada lagi yang lebih lama? Kalau ada yang ditawarin obat herbal, tapi malah milihnya obat dokter dan nggak mau gitu, nggak minum obat dokter nggak sembuh gitu. Oke, berarti belum nemu obat ini. Nah, Madunya masih madu lokal. Itu Jangan madu bilang lokal ya. itu beda lah 100.000 dengan penyakitnya 100 juta, ingin keluar obatnya 100.000 kan? Baik, saya alhamdulillah 15 tahun sudah tidak minum obat. Dan alhamdulillah tidak sakit. Alhamdulillah tidak sakit. Mungkin bagi orang-orang yang awal ini berat mungkin untuk meninggalkan obat itu. Kenapa? Ini sebabnya kenapa minum obat tapi tidak sembuh-sembuh. Bahkan ada satu penyakit yang dokter ini mengatakan penyakit Anda ini tidak akan sembuh seumur hidup. Bukan itu Pak. Minumlah obat ini seumur hidup. Itu artinya apa? Penyakit Bapak ini tidak bakal sembuh seumur hidup. Makanya minum obat seumur hidup. Itu apa tidak? Kalau orang sakit dikatakan, Pak minum obat ini seumur hidup, dia terima aja. Tapi kalau orang sehat dia kan berpikir, kalau saya minum obat ini seumur hidup, artinya minum obat sampai mati. Artinya obat ini tidak akan mengobati saya. Itu betul. Kalau minum racun terus-menerus, kira-kira makin cepat mati atau gimana? makin nambah penyakit. Nambah penyakit yang jelas. Nah, ada keserian, ini komplikasi penyakit. Nah, itulah yang sulit diterapi nanti. Baik. Kesebaban masalah awalnya apa? Masalah awalnya adalah salah diagnosa. Pertama itu tidak dipetakan dulu ini penyakit rohani atau penyakit jasmani. Maka mulai sekarang ibu sekalian, penyakit saya ini rohani atau jasmani harus dilihat dulu sebelum kita mengambil obat. Baik, Bapak Ibu sekalian, pentingnya diagnosa ini maksudnya. Karena diagnosa 50% daripada penyembuhan. Diagnosa yang paling gampang gimana? Adalah dengan membacakan Al-Quran kepada seseorang. Ketika ada respon dalam penyakitnya, misalkan sakit jantung nih, dibacain Al-Quran, dia berdetak kencang. Artinya sakit jantungnya cocok, akan sembuh dengan Al-Quran.
Begitu Pak ya. Ustaz ini saya suka sakit kepala, dibacain ayat-ayat Al-Quran, bertambah pusing. Bagus apa jelek? Bagus. Artinya Reaksi. kepalanya merespon Al-Quran dengan mekanisme terapi suara. Bagaimana mekanismenya? Terdengarlah suara Al-Quran, dirambatkan ke dalam perasaan, terus perasaan mempengaruhi pikiran, pikiran mempengaruhi tubuh. Ya, kemudian dalam ruqyah itu kadang ada orang yang namanya keracunan. Ya. Sebetulnya ini adalah kondisi yang sangat baik dalam satu sisi. Kenapa baik? Kemudian orang itu menyadari bahwa dirinya ada sesosok makhluk, yaitu Setan. setan. Ibu, kalau saya beritahu bahwa dalam tubuh ibu, di belakang ibu itu ada ular kobra yang paling berbahaya. Kira-kira kalau dikasih gitu, dikasih seperti itu dan memang betul ada ular, apa reaksi ibu atau bapak? Pasti minta dibuang Ustaz. Lari. Dengan itu dibuang kan? Betul nggak? Kalau sadar bahwa ular itu berbahaya. Tapi anak kecil Pak, baru usia 1 tahun, lihat ular dia takut apa enggak? Enggak, dibuat main. Dibuat mainan. Kenapa? Dia belum dikasih tahu bahwa ular itu berbahaya. Baik. Nah sekarang gini, kalau saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian bahwa dalam diri Bapak Ibu ada setan, atau Bapak Ibu kemudian menjadi tahu bahwa dalam dirinya ada setan, yaitu ketika dibacaan Al-Quran itu muncul setan, yang harusnya tenang malah jadi gelisah. Kira-kira respon pertama kali Bapak Ibu senang atau takut? Senang. Terdeteksi gitu. Oh ada penyakit itu. Ya kan? Boleh. Kecewa apa senang? Senang. Ketemu penyakitnya. Ketemu penyakitnya senang Pak? Bapak punya perusahaan nih, untung terus tapi duit nggak ada. Tiba-tiba diketahuilah ada leaking, ada bocor di akuntingnya. Oh orang ini. Bapak senang apa marah? Marah. Bukan. Senang. Diganti orangnya. Kan ketahuan bisa diperbaiki. Oh iya. Kan ketahuan masalahnya. Gantilah akuntingnya kan. Nah begitu. Maksud saya begitu. Ketika ibu nih sakit kepala, sesak, lambung, mimpi yang nggak enak, ya kan, nggak nyaman berhubungan dengan suami ini dan itu, kemudian diruqyah muncullah gangguan, muncullah setan yang mengganggu ibu tadi. Maka pertanyaan saya, ibu itu sebetulnya harus bersyukur apa bersedih? Bersyukur. Ya, bersyukur. Namun seseorang itu tidak langsung sembuh dengan Al-Quran, ya, kecuali dia harus menjalani terapi itu secara bertahap. Kadang-kadang gini, yang sudah fix gangguan setan, tapi baru reaksi di ruqyah ketiga. Kadang-kadang baru reaksi di ruqyah keempat. Begitu ya, ada eskalasi nih. Dan juga ada healing crisis. Ada saat-saatnya fasenya dia itu tambah sakit ketika dibacakan Al-Quran. Betul. Nah, siapa ini? Ketika Al-Quran mulai mengguncang, ya, jadi ketika dia istiqomah, maka seseorang akan sembuh dengan Al-Quran. Kalau sakit lagi bagaimana? Ruqyah kan? Ruqyah kan? Ini adalah pemetaan materi yang disiapkan ini sampai seseorang itu berhasil melakukan ruqyah mandiri. Dan kalau dia sudah ruqyah mandiri tidak sembuh juga, apa yang harus diubah? Sekali lagi, orientasi kehidupan atau goal of life. Maka orang-orang yang sadar itu kemudian hijrah itu. Awalnya mungkin dari dukun ke ruqyah, mungkin dari ruqyah yang tidak jelas kepada ruqyah yang syar'i. Mungkin awalnya cinta sunnah dulu, sunnah ruqyahnya, lama-lama juga senang yang lainnya. Nanti setelah tahu bahwa sunnah itu penuh barokah, dia juga mulai melihat yang wajib, dan nanti puncaknya adalah terbentuknya seseorang yang bertauhid bertawakal. Itu tujuan daripada konsep training ini. Awal-awalnya Pak, orang memang mencari kami dalam rangka untuk penyembuhan, ya kan? Tetapi setelah dia menemukan bahwa penyakitnya ini disebabkan oleh pola berobatnya yang salah, ya, pola pikirnya yang salah, ya, pola hidupnya yang salah, maka kemudian dia dulu. Nah kalau dikalkulasi
maka ruqyah itu adalah 1-5% saja pengaruhnya terhadap kesembuhan. Yang 3 kali lipatnya adalah ruqyah mandirinya. Ya. Maka nanti kalau boleh sebelum pulang saya ajarin juga ini sedikit ya. Ada 100-an metode, mungkin 2-3 metode termasuk ruqyah rumah. Nanti kalau perlu tuh diajarkan ya kan dengan air ruqyah, mungkin herbal gitu ya. Dan yang besar adalah tazkiyatun nafsi. Jadi ya, penyakit di dalam nafsi. Apa? Ketika masih ada sedih, marah, takut, penyakit-penyakit di dalam hati itu. Seluruh penyakit bukan sedih, marah, takut. Yang seluruh dan hijrah adalah penyakit. Ini namanya introduction daripada materi kita. Ternyata panjang ya. Sebelum masuk pada ruqyahnya bahkan kita baru berbicara tentang penyakit pada jasmani, ya. Kemudian penyakit apa? Rohani. Penyakit rohani itu adalah penyakit yang abstrak yang tidak nampak, ya. Ada gangguan jin, ada sihir, ada apa tadi? Ada ain, ya, atau hasad. Nah, barulah mulai kenapa jin itu masuk. Ada yang secara natural, Pak. Natural masuk kamar mandi nggak baca doa, maka yang di kamar mandi itu. Ya. Jadi di kamar mandi memang pasti ada setan. Rumahnya Meskipun bersih, meskipun wangi, meskipun dikasih zaitun, licin meskipun langsung. tetap dia ada setan. Kenapa? Tempat kita membuang kotoran, tempat yang kotor, Pak. Maka caranya bukan meruqyah kamar mandi, tetapi baca doa sebelum masuk kamar mandi. Begitu kan? Ya, Nabi SAW ajarkan. Maka Pak, saya mendapat testimoni dari setan. Kalau ini nggak usah dipercaya, dari setan. Dia bilang kalau wanita ini masuk kamar mandi baca doa, aku nggak bisa melihatnya. Tapi kalau dia tidak baca doa, maka semua jin yang di dalam itu nonton, termasuk yang di luar, transparan. Coba ingat-ingat lagi. Pernah nggak masuk kamar mandi, nggak baca doa? kadang-kadang tuh Kayak manu Tapi saat Bapak nggak baca doa, ditonton. Ini jin apa yang nonton Bapak? jadi Jin perempuan. perempuan. Jadi perempuan. Kan minal hubusi wal khaba'is, Khaba'is, itu jin perempuan dan laki-laki. Jadi kalau ibu yang masuk berarti yang nonton adalah jin laki-laki. Bayangin aja deh kalau ditonton dia gimana, nyaman nggak sih? Karena kita nggak dilihat nih. Kalau kita pergi ke hotel-hotel Pak bintang 5 itu ada koran di kamar mandi ya, ada air ya, ada gelas. Mereka memang berlama-lama di kamar mandi. Mereka siapa? Orang-orang sana, orang yang nggak paham, dibuat tindak. Sebetulnya kamar mandi adalah tempat terburuk. Maka setelah Nabi keluar dari kamar mandi, dia baca apa? Ghufrana. Apa itu ghufrana? Ampunilah aku. Ngapain coba keluar dari kamar mandi? Minta ampun. Kenapa di kamar mandi nggak bisa berzikir? Nggak boleh. Ada waktu di situ, momen yang terlewat. Itu maksudnya. Baik, Pak Ustaz ya. Ada nggak orang yang senang lama-lama di kamar mandi? Pertanyaan. ada. Itu adalah ciri orang yang dipengaruhi oleh setan. Di kamar mandi. Ini hati-hati, ini ciri. Bukan sebab kerasukan setan. Itu adalah gambaran orang yang diposisi setan. Atau misalkan orang itu senang di tempat gelap, Pak. Kamarnya didudupin, ya kan? Tidak suka beres-beres kamarnya. Sukanya menyendiri, mengunci diri, itu juga adalah ciri bahwa dia bersama setan, sedang bersama setan. Jadi secara natural ini pertama memang kelalaian manusia tidak baca doa. Mohon maaf nih, Bapak ingat nggak waktu malam pertama baca doa nggak? Malam kedua, setiap malam ketika Bapak mendatangi istri, Bismillah aja. Kalau suaminya nggak ikut kita yang baca gitu. Ibu-ibunya yang gimana baca. doa? Jangan ikut lagi ya. Kalau gitu
Berapa orang ya? Ini anaknya ada 5 gimana Ustaz? Ini masalahnya. Makanya anaknya membantah ya. Ada mohon maaf hyperactive, ada yang indigo, ini salah satunya. Ini maksudnya ini natural saja, secara natural dia nggak baca doa. Saya gambarin Bapak sekalian, gambaran nih. Ketika malam pertama dia baca doa, ketika mengunjungi istrinya dia baca doa, istrinya baca doa dalam keadaan wudhu, kamarnya pun didoakan gitu untuk baca ayat kursi. Baik, masuk rumah pun baca doa dan salam. Nanti habisnya juga mandi, ya kan, doa suci. Nanti begitu jadi anak nih, tidak diritualin nih. Kan ada tuh sudah jadi hamil diritualin kan, ada juga kan? Ritual apa tuh? Kalau 7 bulanannya bertusukan mungkin masih tidak masalah. Ini masih ada ritual lain. Nanti pas lahir juga ada ritual. Tali ari-arinya misalkan diapain. Lihat, penuh ritual. Kira-kira jadi anak apa itu? Hidup pun. Berbeda nggak? Ketika dia agak besar, setiap hari kita doain dia. Ketika lahir dia doakan. Jazakallahu mubarakah. Alaihi wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditahnik. Misalkan ya, udah agak besar dia didoakan setiap datang kita doakan. Ini juga bikalimatillah hitam. Setiap pergi kita doakan. Beda nggak nanti 20 tahun kemudian anak yang terus didoakan dari awal sampai dia dewasa dengan anak yang nggak pernah didoakan. Beda nggak? Nah, itu maksudnya. Secara natural setan bisa memiliki akses ke dalam jiwa seorang anak ketika orang tuanya tidak peduli dengan benteng-benteng. Cerita ya ini, simpel lah. Kemudian berikutnya memang setan dendam kepada manusia. Ya, berikutnya adalah kelalaian manusia. Berikutnya adalah sikap menyerupai setan. Ya. Berikutnya adalah tadi marah, sedih dan takut. Ada kadang-kadang diundang oleh manusia. Dipasang susu. Oh iya. Nah, itu adalah diundang ritual ilmu tenaga dalam, kebatinan dan lain-lain. Kemudian juga jin nasa. Kalau jin nasa bahasanya besok di kota Nusantara. Khusus kita bahas dulu. Jin keturunan itu bagaimana? Yang terakhir adalah ain dan si. Ini sebab-sebab masuknya setan ke dalam tubuh manusia. Nah, Bapak bisa lihat, tidak mungkin makhluk bernama setan ini tinggal lama-lama di dalam ruang hati manusia yang suci. Rumah ini begitu indahnya, bersihnya. Tiba-tiba saya pulang dari Masamba yang lagi banjir, penuh lumpur, saya masuk ke sini. Tubuh saya kotor, baju saya juga kotor, kaki kotor. Kira-kira bisa bertahan lama di sini berapa lama? Bersama bapak-bapak yang bersih juga. Tidak enak kan? Orang lain bersih, kita kotor kan? Begitu juga Pak. Makhluk yang suci itu tidak akan senang tinggal di tempat yang kotor. Artinya maksudnya apa? Setan itu makhluk suci apa kotor? Kotor. Maka dia akan senang tinggal di tempat-tempat yang kotor. Dia tinggal di dalam ruang hati, Ustaz. Harusnya ruang hati ini suci. Ada iman, ada taat, ada takwa, ada tawakal. Tapi kok dia tinggal lama di dalam hati seseorang? Kenapa kira-kira sebetulnya? Karena di dalam hati ini ada kotoran, ada chemistry, ada kesamaan frekuensi antara manusia dengan setan. Apa nih kira-kira? Tidak harus kita jadi dukun aja, tidak. Kesamaan frekuensi di sini adalah manusia ini tujuannya adalah bukan akhirat hidupnya, tapi dunia. Kalau nafsu itu bersekutu dengan setan, kenapa? Akan menghancurkan manusia. Sesuatu yang bersama nafsu pasti akan hancur, karena nafsu itu orientasi dunia pasti bakal. Oke, begini. Saya beri ibu makanan terbaik di kota Tangerang. Lalu saya minta ibu memakannya di kamar mandi. Mau enggak? Atau boleh nggak saya bertanya, adakah satu makanan yang bisa dinikmati di tempat yang kotor seperti toilet? Ada nih. Bapak Biasanya orang tuh Merokok tapi. Nah, rokok. Dia menikmati rokok di dalam kamar mandi. Sama-sama setan sih Ustaz. benar. Jadi ngerokok
Rokok itu suci apa kotor? Kotor haram. Cocok haram. Jangan haram apa halal. Suci apa kotor? Kotor. Kalau makanan yang suci itu tidak bisa dinikmati di tempat yang kotor. Tetapi perokok itu senang merokok di kamar mandi. Kenapa? Karena sama-sama kotor. Karena sama-sama kotor. Nah ini analogi yang sangat jelas. Maka ketika setan itu bersekutu dengan seseorang, maka di dalam jiwa seseorang itu ada yang kotor. Adanya frekuensi yang sama. Ada kesamaan sifat. Sampai terjadi Pak saling mencintai. Ya kan pernah dengar mungkin ya, dicintai jin, nikah dengan jin, bekerja sama dengan jin. Contoh kerjasama yang konkret adalah orang yang minta harta kepada Jin. Pesugihan. Pesugihan. Tapi ada contoh yang lebih kecil, orang minta ilmu kepada Jin. jin. Dosanya lebih besar mana? Minta ilmu kebal atau minta harta? Dua-duanya Dua-duanya Sama. sama, hanya manusia Iya. tidak sadar. Kalau babi ngepet atau mungkin harta yang diminta mungkin ini dosa besar. Sebetulnya minta disusu, minta diobati kepada dukun. Ya, ini adalah sama. Maka Nabi SAW mengatakan, man ata a'rafan au kahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi dukun dan meyakini dukun dan peramal, a'rafan au kahinan, dukun dan peramal, dan meyakini apa yang dia katakan, faqad kafara, sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Minimal dosanya kata Isa radhiyallahu anha adalah 40 hari sholat, doa, ibadah kita tidak diterima. Kalau 40 hari Pak ada 200 sholat, minimum ada 200 sholat wajib. Satu sholat wajib dosanya seperti apa? Luar biasa ya. Ternyata begitu ya. Kenapa setan itu bisa masuk? Nah, ketika seseorang Pak punya kerjasama dengan bangsa jin itu, baik dalam ilmu, dalam harta, dalam hal-hal lain pengobatan, maka nanti lahirlah anaknya itu menderita penyakit yang disebut indigo. Sebabnya apa? Jinnas. Jadi ya, perlu dipahami nih. Jadi jangan kemudian salah menafsirkan, itu kan dosa orang tua. Betul, orang tua berdosa, Anak dari sakit, korban. yang sakit orang tua. Orang tua menyebutkan Allah, anaknya dikuasai setan, yang merasakan sakit adalah orang tua. Orang tua. Jinasab ada batasnya adalah sebelum dia dewasa. Kalau setelah dewasa bukan jinasab namanya, tetapi gangguan jin secara umum. Jadi kalau jinasab, ruqyahnya harus dengan ayah dan ibunya, momen yang paling bagus seperti ini. Tetapi kalau sudah dewasa, jangan bilang ini gara-gara ibu, ini mungkin jin dari bapak, padahal sudah dewasa, bukan anak-anak lagi, bahkan sudah punya anak. Jadi batasannya di mana ini? Baliknya seseorang itu batas jin. Baik. Caranya adalah dengan memisahkan ya, jiwa manusia itu dengan setan tersebut. Ini tidak kita bahas jenazah ini. Kemudian selanjutnya ada ciri-ciri sebelum kita akhiri. Ada ciri-ciri orang yang di dalam tubuhnya ada gangguan Jin. setan. Ciri-cirinya. Pertama apa? Pertama ada 70-an ciri. Dan kalau ada 5 saja itu sudah cukup. Jadi maksudnya gimana? Kalau ada 5 ini maksudnya bukan bersedih ya, tetapi nanti saat terapi itu jangan mengarah kiri kanan. Tapi fokus pada diri sendiri. Diri sendiri ya. gangguan pada psikisnya atau jiwa, Emosi. Tidak musuh. halusinasi, waswas, ada gangguan pada ibadah. Tidak ditiadakan ya udah ada nih. Ada galau, indigo, psikopat, traumatik, denda menahun, schizofren, sampai LGBT, gangguan psikis. Oke, lanjut ya. Pada fisiknya apa itu? Ada macam-macam ya. Ada pendarahan,
ada sakit yang misterius yang tidak terdeteksi, ada impotensi, ada operasi dini, sakit jantung, kanker dan lain-lain. Intinya 7 titik aja, mata, telinga, kepala, tengkuk, lidah, jantung dan tulang belakang juga rambut. Sesar itu gangguan juga Ustaz. Nah, kalau sesar ini bisa kalau ditentukan itu bukan. Misalkan anak saya ingin lahir tanggal 20 bulan 20 2020. Itu bukan gangguan jin, memang dia ingin menentukan sendiri. Tetapi kalau terjadi hambatan-hambatan yang menyeret dia pada sesar dan kemudian akhirnya di sesar, biasanya bisa jadi itu adalah gangguan. Berikutnya, gangguan pada mimpi ibu bapak sekalian. Susah tidur, susah bangun subuh, mimpi buruk, ya, ada pemurtadan, mimpi digigit, dikejar, ditusuk, dibunuh. Ini mimpi yang terus menerus yang membuat kita tidak bisa istirahat. Ini adalah ciri-ciri orang yang terdapat gangguan setan di dalamnya. Itu materi kita sampai sini ternyata. Nanti habis dulu boleh mau nyari tahu sebab kekuasaan setan itu apa, boleh juga ya ini masuk ke dalil-dalil nanti ya. Atau memang mau tanya jawab atau terapi rupiah dulu Iya deh. Ibu Terapi rupiah deh. boleh. Nanti berikutnya ini masih banyak ya kajian tentang sihir secara khusus, ada sihir. Ini agar Bapak Ibu tahu aja Sihir, nanti iya. bagaimana tuh Iya. penyembuhan dari Iya. teluk Yang kena kemudian sihir. perlindungannya, bagaimana mengurainya dengan syariat Islam, ya. Apa-apa saja ciri-cirinya, kondisinya seperti apa saja. Nah, ini sangat panjang sekali. Sementara materi ini boleh Bapak ikuti, boleh dipelajari dulu ya. Diktatnya juga ada alhamdulillah e-booknya kalau misalkan kurang begitu ini MP3-nya juga ada, jadi banyak sekali materinya. Ya, mudah-mudahan di pertemuan nanti tutup dulu ya. Ya, Nah, terima saya kasih. serahkan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah ya. Terima kasih Ustaz. Ini penjelasannya. Insyaallah kita istirahat isoma.